sehat Bu ya. Iya, Pak. Baik Bu Agus, makasih atas kehadirannya. Jadi pada kegiatan di ruangan ini Bu Agus, kita sekedar diskusi Bu Agus. Nanti tentang observasi di kelas sebagai kegiatan rutin supervisi dari guru akan sejawat Bu ya. Iya. Nah, sebelum saya masuk ke supervisi, kira-kira apa yang ingin diketahui oleh Bu Agus? Saya ingin mengetahui apa yang akan Bapak lakukan di kegiatan observasi nanti, Pak. Oh, gitu ya. Oh, itu kegiatannya yang rutin aja sih Bu, artinya nggak terlalu membuat Ibu nanti dalam belajar mengganggu dan sebagainya. Jadi intinya saya tidak akan mengganggu proses pembelajaran Ibu Agus. Jadi nanti saya sekedar mengamati saja sih, bisa di belakang lah. Nanti setelah kegiatan observasi sama-sama nanti kita diskusi juga sih, ada masukan kah dari saya mungkin, kalau ada nanti juga saya juga belajar dari apa yang Ibu lakukan kegiatan selama proses pembelajaran. Ini kan bagus ya, jadi santai saja. Nah bagus, sebelum melakukan kegiatan belajar itu yang kira-kira bisa ceritakan atau dinarasikan apa? Di kegiatan nanti itu, Pak, saya akan melakukan kegiatannya di kelas 7. Nah, kegiatan itu dilaksanakan insya Allah hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di jam pertama yang akan saya laksanakan. Kelas 7 ya, jam pertama ya, pas lah, pas akhirnya pas itu saya juga pas tidak ada jam, bisa masuk ke ruangan itu. Untuk kegiatan tadi yang Ibu persiapkan apa Bu? Yang saya persiapkan untuk kegiatan nanti yang pertama ada RPP, kemudian yang kedua ada media pembelajaran, kemudian ada alat dan bahan berupa seperti laptop, LCD, kemudian ada sumber belajar itu buku ada di pegangan anak tadi. Sudah lengkap ya. Sudah. Nah kemudian di dalam RPP tadi sudah tercantum tujuan Bu ya. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya itu yang pertama mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, menganalisis norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian siswa menyusun laporan hasil telaah norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oh iya. Jadi tujuannya sudah tercantum di situ ya. Nah, dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi gitu ya, itu proses pembelajarannya biar tujuan dan pembelajaran itu sinkron, itu pakai model apa Bu? Saya itu menggunakan model problem based learning, Pak. Bagus ya, model PBL ya, problem based learning ya. Ini pembelajaran yang sudah sesuai dengan kondisi zaman, perkembangan zaman sekarang Bu ya, 21. Jadi berkelompok nanti ya. Iya betul Pak, berkelompok, kemudian siswa diminta untuk memecahkan permasalahan, nanti saya menampilkan video, menayangkan video, kemudian siswa menyimaknya. Oh iya, itu sebenarnya nanti pembelajaran ini boleh lakukan dengan kesiapan sudah maksimal Bu ya. Iya. Nanti berjalan dengan baik, sampai tujuannya Bu ya. Iya. Nanti hari Senin saya sekali lagi akan mengamati Ibu ya. Oke. Tadi Ibu sudah mengulas apa yang Ibu sudah tulis, siapkan. Nanti ketika observasi ya sekali lagi Ibu jalankan seperti apa adanya, jadi tidak perlu khawatir. Itu Bu ya. Baik, siap Pak. Terima kasih banyak Bu ya atas Sama-sama. pembicaraan pada pagi ini. Nanti hari Senin sama-sama kita lakukan pembelajaran saya sebagai observasi. Dan terima kasih banyak Bu ya. Iya Pak.
laksanakan. Kembali ke kelas Bu ya. Iya siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya Pak. Bintang depan gerak. Dia masuk belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu lagi-lagi kayaknya kurang semangat ya. Selamat pagi semuanya. Nah, lebih semangat deh. Kalau ada sampah-sampahnya dibuang keluar dulu. Pas snacknya atau bungkus tisu ya. Silakan dibuang dulu keluar. Ya, silakan masuk. Semua ya. Nah, untuk apa Ibu menanyakan sampah yang ada di sekitar kalian agar kelas terasa Ibu lihat ini ada yang tidak hadir ya Ibu absen ini ya. Siapa yang tidak hadir ini? Jumlah kalian semuanya ada 11 orang, tapi kemudian Bella Suci Ramadhani, Daniel Alvaredo, dari jumlah wali kelasnya ya. Makfira, penyidikan, silakan berdiri semua. Bantu. Oke. Masalahnya ada masalah. Diberitahu sedikit tentang masalah kebersihan kelas tadi ya, yang sudah disinggung dari awal. Bagaimana kita menciptakan kelas yang nyaman buat kita di kegiatan belajar mengajar kita. Kalian sudah ada jadwal piketnya, jadi dilaksanakan secara rutin, ya tidak? Atau ada temannya yang tidak melaksanakan jadwal piket setiap hari? Kalau ada teman yang tidak melaksanakan, dilaporkan pada siapa wali kelasnya? Nah, menanyakan juga materi minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu yang sudah kita bahas bersama-sama? Ya. Komitmen para pendiri negara dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, betul sekali tentang komitmen pendiri negara ya. Nah, di sini yang Ibu tanyakan tentang ciri-ciri komitmen pribadi itu seperti apa? Ada yang bisa jawab silakan. Ya, betul sekali ya. Kemudian ada lagi yang mau jawab silakan. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ya, itu komitmen secara pribadi yang kita terapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalian sudah masih ingat materi minggu lalu. Berarti Ibu akan melanjutkan materi yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisa norma materi kita hari ini akan kita capai. Dan di sini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL. Ya, jadi nanti ada gambar yang Ibu sajikan di situ kalian bisa mencari permasalahan apa nanti di situ, mengapa itu bisa terjadi. Jelas ya? Materinya dilanjutkan. Pelanggarannya lihat berbonceng tidak, kemudian apalagi pelanggarannya tidak menggunakan helm. Yang lain juga apalagi lalu lintas ya, Pak Polisi dapat kena tilang ya. Mungkin juga tidak memiliki SIM, bisa jadi karena masih pakai baju seragam, masih kelas 7, 8 ya, 9, 17 tahun belum memiliki SIM. Kemudian gambar selanjutnya, nah siapa ini ada yang seperti ini?
menggunakan motor tapi tidak menggunakan helm. Ya kan pelanggarannya jelas ya, tidak menggunakan helm. Kemudian apa lagi? Apa pelanggarannya? Itu orang stop, kita lihat dulu. Ya, jadi ada 3 kelompok, masing-masing kelompok ini jumlahnya 3. Terus nanti kita menyanyikan, kalian bukan kita, kalian. Jadi menunjukkan di kelompok 1, 2, 3 masing-masing kelompok ibu kasih nama kelompok 1 yang mana nih? Yang sana ya, kelompok 1, 2, 3. Pakai tepuk tangan boleh? Gambar yang ibu tampilkan. Lihat, ada pertanyaan, silakan dijawab. Ini berhubungan dengan gambar ini. Kalau ada yang bisa biar dia jelas, silakan ditanyakan ibu. Apa penyebab pelanggaran norma tersebut? Ya, di sini Pak. Tulis di sini lembar jawaban. Silakan. Ya, gambar masalah pelanggaran tadi ya. Nah, tulisnya di sini baru gambarnya. Jelas ya, kalau dua. Oke. Pelanggaran sama itu apa yang akan terjadi? Ya. Ayo, kelompok mana yang mau mulai duluan? Nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Kelompok 3. Oke. Nomor 1. Kelompok lain siap-siap untuk menanggapi ya. Dari kelompok 2. Ya. Berdasarkan data kami dari kelompok 2, kami menjawab pertanyaan nomor 1. Apa penyebab pelanggaran norma tersebut? Penyebab pelanggaran norma tersebut adalah Atau berbeda ini ya jawabannya. Berbeda nggak? Berbeda. Silakan kelompok 3 berdiri. Ada ke teman-temannya, ada 3. Ya, sama ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, silakan ada yang bisa beri kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan pelajaran hari ini yang bisa kalian tangkap, kalian pahami? menurut kendala menggunakan helm dan menyusun dulu baru Kendaraannya, jadi aturan ya berlalu lintas itu perlu ditaati. Ini perlengkapan seperti apa tadi? Helm, ya. Kemudian tidak bergonceng berlebihan, ya. Jadinya, gimana? Gimana? Ya, ya. Dengan cara tadi menggunakan helm, ya. Memiliki SIM. Ya. Oke. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Bagaimana? Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Paham semua? Ya, paham semua. Oke. Kelas, jadi kita di awal kita berdoa. Jadi di akhir kita perlu juga menutupnya dengan berdoa. Silakan ke kelas mengikuti temannya untuk berdoa. sebelum kita mengakhiri pembelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa mulai. Terima kasih kelas ya. Kemudian teman-temannya ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan terima kasih Bu sudah diberi kesempatan untuk saya observasi di kelas Ibu. Tadi sudah sangat baik, Ibu ya. Nah,
dari yang ibu lakukan tadi, proses pembelajaran dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan ibu? Dan saya tadi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya sangat senang Pak sudah melakukannya, menyampaikan materi, kemudian tujuan-tujuannya dan pembelajaran. Sangat senang bu ya. Iya. Nah, itu kalau sangat senang itu otomatis kan apa yang ibu harapkan tercapai, apalagi yang ibu harapkan kepada anak-anak ibu ya. Nah, untuk yang ibu ingin sampaikan ketika dalam proses pembelajaran tadi apa bu? Ini saya sampaikan ini dalam proses belajar yaitu siswa memahami tentang identifikasi tentang norma. Kemudian siswa membuat laporan kerja kelompok menyelesaikan masalah. Kemudian mereka menanggapi masing-masing kelompok tersebut dan mereka memahami apa yang telah saya sampaikan. Jadi yang ibu ajarkan tadi selain untuk anak-anak biar paham tentang pengetahuan itu bu ya, tapi anak-anak juga nanti bisa mengaplikasikan di lapangan gitu bu ya. Iya betul Pak. Iya. Tentang berlalu lintas pelanggaran-pelanggaran tersebut, jadi mereka memahami aturan-aturan yang ada di lalu lintas tersebut. Itu yang penting bu ya, anak-anak aplikasinya di lapangan. Jadi anak-anak kita, murid kita nanti bisa sebagai contoh juga di dalam masyarakat itu bu ya. Iya Pak. Karena kondisi di masyarakat kita ini kalau di lapangan akan masih banyak yang bisa dibilang tidak memakai helm. Iya. Tapi dengan anak-anak ibu ajarkan seperti itu, ada teori-teori di pelajaran ibu tentang norma dan sebagainya, ada contoh gambar, itu selain anak paham tentang konektifnya, tadi anak-anak nanti bisa bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya Pak betul. Oke baik bu. Nah dari ibu yang ajarkan tadi, apakah tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai? Tujuan pembelajaran yang ibu sampaikan tadi sudah tercapai atau apa bu? Ada beberapa tadi yang kurang tercapai tadi Pak. Belum ya? Yang saya tanya tadi kesimpulan tadi kan ada yang kurang aktif tadi Pak ya, kurang menjawab apa yang saya tanyakan tadi ada. Dari yang ibu lihat tadi, ada anak yang istilahnya masih belum bisa menjawab, artinya belum bisa menjawab ini, yang ibu ingin ketahui ya, belum bisa menjawabnya apakah memang anaknya tersebut memang tidak tahu, belum tahu, atau ada sesuatu yang lain gitu ya. Iya. Itu yang ingin ibu gali kayaknya gitu ya. Betul. Saya menunggu jawaban anak-anak itu ada aneh gitu, tapi Iya. ada beberapa yang menjawab juga. Ada yang menjawab, ada yang tidak. Nah yang tidak jadi kan ibu belum paham nih, belum tahu nih kenapa anak ini tidak menjawab, apakah mungkin ada yang lain gitu ya. Iya ya Pak. Artinya secara pengetahuan mungkin tahu gitu ya, tapi mungkin ada satu hal. Kira-kira satu hal itu apa yang membuat anak itu tidak mau menjawab ya? Ini kurang percaya diri ya Pak ya. Kurang percaya diri Percaya ingin diri kali ini. mengungkapkan apa yang akan disampaikan tadi. Karena secara umum anak-anak tadi itu memperhatikan dengan seksama gitu ya. Selain ibu ingin menggali, ada cara lain gitu ya? Cara lain agar anak itu tercapai tujuannya itu. Mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan membuat seperti ini Pak. Menampilkan tadi kan gambar, nanti saya akan menampilkan video, kemudian video pembelajaran yang mengenai materi yang akan saya sampaikan. Kemudian saya akan di dalam menjawab pertanyaan itu saya akan membuat kayak permainan-permainan. Berarti itu termasuk strategi yang ingin ibu lakukan, ibu ingin nambah biar anak-anak lebih paham dan lebih ekspresif lagi seperti itu ya. Iya Pak. Lebih bisa menyampaikan pendapatnya tadi dengan gambar, dengan jadi tambah gitu, dengan permainan ditambah dulu ya. Terus strategi selain gambar media itu ada lagi kira-kira Bu? Apakah ada semacam sebuah ini apa namanya itu, anak-anak itu kepingin
meninjau jawab katakanlah ketika ibu memberikan suatu tanda ke atau apa itu kira-kira ada nggak? Semacam apa ya? Kalau nggak bisa menjawab, kamu saya kasih gitu kan? Adanya bukan materi. Jadi kira-kira ada semacam itu memberikan sesuatu ya anak terpancing. Kalau gitu Pak ya. Ada nggak gitu? Bisa. Saya memberikan mungkin seperti hadiah atau reward biasanya Berupa saya apa? buat Hadiah apa itu? untuk bintang-bintang gitu, Pak. Bagus gitu ya, dikasih bintang ya senang gitu. Semangat ya. Ya kasih bintang terus yang anak akan termotivasi gitu ya. Ayo bagus ini. Nanti ke depan mungkin kalau diberi reward semacam bintang dan bintang, anak-anak akan berusaha Bu ya. Karena disitu kan biasanya ibu bisa jelaskan kayak apa metodenya dulu. Nah, saya di strategi atau metode saya yang saya gunakan, saya membuat permainan kartu keliling Pak. Gitu ya. Kartu keliling itu nanti ada pertanyaan di kartu itu, dan kartu itu berwarna-warni, tidak hanya satu warna, ada merah, hijau, biru, dan lain sebagainya. Sejumlah soal yang saya berikan, kemudian ada lagu, nanti lagu di setel keliling, lagu itu stop, di mana kartu itu berhenti, di situ nanti siswa itu akan menjawab. Itu memancing siswa itu agar berani menjawab yang pertanyaan-pertanyaan di soal itu tadi Pak. Dengan permen tadi otomatis ketika dia berhenti di anak si A misalkan dia akan berusaha menjawab ya. Iya. Dengan diberi reward tadi ya Bu ya. Setelah selesai Pak, setelah selesai itu semua membahas, selesai memberi kesimpulan, kemudian nanti masing-masing kelompok maju, nah saya beri bintang itu tadi. Pertanyaan yang baik, kemudian banyak yang memberi tanggapan atau kepada teman-temannya, itu bintangnya otomatis baru juga saya berikan. Kayaknya seru. Iya, iya. Seru itu. Jadi dengan hanya bukan hanya sebenarnya bukan berikan secara materi gitu ya, bukan makanan, bukan hadiah, tapi sederhana membuat anak-anak itu semakin kreatif dan antusias dulu ya. Terus strateginya sudah sangat bagus Bu. Mungkin ada lagi mungkin ya Bu strategi yang Bu lakukan ya. Tapi dari yang tadi itu saya kira mudah-mudahan nanti bisa membuat anak yang tadi sudah bagus Ibu, sudah bagus dalam pembelajaran akan semakin bagus lagi dalam menghadapi yang tadi ya, beberapa anak-anak yang kenapa ini kok masih diam gitu kan. Dengan adanya reward tadi mudah-mudahan mereka semakin antusias. Nah baik Bu, kemudian mau saya tanyakan ini tentang hambatan tadi Bu. Apakah kira-kira adakah hambatan yang Ibu alami ketika mengajar dari awal sampai akhir? Hambatannya pertama tadi masalah sound bluetoothnya Pak. Saya mau nyetel tadi kan lagu Halo Halo Bandung menyanyikan kok tidak nyambung, apakah soundnya tadi bermasalah atau saya sudah nyambung di laptop tapi kok nggak berbunyi di soundnya tadi Pak, sound bluetoothnya tadi. Lebih ke sarana Bu, sarana pendukung ya. Jadi sarananya itu bagus, maka akan membuat pembelajaran itu juga lebih maksimal gitu ya. Tapi walaupun ada kendala, tetap sebagai guru kita selalu berusaha dan mengatasi bagus gitu. Yang ke depan mungkin mudah-mudahan semakin perbaiki gitu ya. Kendalanya tadi. Ada kendala lagi Bu sama media? Itu tadi Pak, saya lupa juga di akhir tadi saya menyampaikan pembelajaran materi selanjutnya dan tugas tadi. Iya. Jadi ada beberapa langkah yang belum tersampaikan gitu ya. Iya. Langkah tadi yang Ibu belum sampaikan karena faktor apa Ibu? Mungkin waktu juga Pak, karena waktu tadi sudah terlihat kurang berapa menit, jadi saya berpikirnya belum menutup gitu tadi kan. Jadi kegiatan selanjutnya mungkin nanti saya lebih harus mengingat lagi rincian-rinciannya. Depan lagi Ibu harus lebih terperinci lagi untuk selalu melihat dokumennya gitu. Iya Pak. Karena tadi salah jika di dokumen sudah ada gitu ya. Maka karena antusias Ibu dalam mengajar sehingga tidak dilakukan. Ya. Iya, Jadi selain apa namanya Bu mengecek lagi dokumen itu ada lagi biar semangat terlatih. Persiapkan tadi Pak, Persiapkan gitu ya. Perhatikan lagi. Baik Bu. Kemudian Bu untuk mengatasi kendala tadi yang sarana, terus kemudian
langkah-langkah tadi biar terlaksana semua itu adakah yang Ibu ingin ada kerjasama biar kendala tadi teratasi gitu? Di sini saya ingin mengajak kerjasama. Yang pertama ada kepala sekolah, kemudian rekan-rekan di sekolah, guru, membantu. Mungkin saya perlu diskusikan bagaimana membicarakan ini kok formnya tadi tidak begini gitu kan Pak, kan kendalanya di mana, atau kan tidak ada teman yang bisa membantu seperti itu. Kita sampaikan ke kepala sekolah gitu ya, ini siapa tahu nanti dianggarkan untuk tahun kedepannya gitu kan Bu ya. Terus kemudian dari rencana-rencana Ibu tadi kira-kira kapan dilaksanakan Bu ya untuk tadi menambah proses atau langkah-langkah belajaran yang memakai healing dan sebagainya, itu kapan dilaksanakan? Insya Allah saya akan laksanakan pada minggu depan, hari Senin juga Pak. Karena pembelajaran di kelas 7 jadwal saya hari Senin itu Pak, jam pertama. Kan lebih bagus lagi. Ya, Tadi sudah bagus, nanti lebih bagus lagi Bu ya. Bisa membantu Bu ya. Kan kalau memang nanti kami bisa membantu, kami bantu. Nah kemudian kalau ke kepala sekolah nanti kira-kira Kak Ibu kapan sampaikan tentang sarana? Insya Allah besok Pak. Sesuai dengan Beliau sedang ada kegiatan lain, jadi besok saya akan menemui sampaikan. Mudah-mudahan Bapak kepala sekolah bisa mengatasinya itu solusi yang terbaik Pak. Ya. Kemudian untuk ke teman-teman tadi tentang kita mengadakan diskusi untuk dalam rangka peningkatan KBM kita ini Setelah saya menemui kepala sekolah, nanti mungkin selanjutnya saya menemui diskusi dengan rekan-rekan kami. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu nanti sudah rencanakan, sudah Ibu programkan nanti bisa teratasi, kemudian pembelajaran Ibu ke depan lebih baik lagi, khususnya untuk Ibu ini untuk semua teman-teman guru yang ada di sini merupakan generasi anak-anak kita nanti tercapai lah cita-cita mereka. Itu Bu. Iya Pak, betul sekali. Ada yang disampaikan lagi? Bertemu lagi. Ya, untuk pembelajaran yang mendatang mungkin untuk khusus untuk diri saya, untuk lebih siap lagi Pak, mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak ada kendala-kendala yang ganjalan di dalam proses belajar mengajar saya di kelas. Baik, saya juga nanti terima kasih sekali, dan nanti kalau anda kata Ibu masih berkomunikasi atau diskusi dengan saya juga teman-teman, nanti saya juga akan diskusi dengan Ibu minta waktu seluang-luang kepada Ibu. Yang penting kita atur pertemuan kita, jangan sampai mengganggu proses pembelajaran di kelas gitu ya. Iya, itu kamu WA juga Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya, diskusi kita mudah-mudahan sudah membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih banyak Bu ya. Iya Pak, sama-sama.